guys, kembali lagi di Celengan Drama. Nah, di video kali ini aku akan kembali melanjutkan kisah cerita dari drama Korea berjudul Love Alarm. Dan sekarang kita mulai masuk di episode keempat. Cepet banget ya. Yaudah yuk, tanpa berlama-lama langsung aja kita melebur ke alurnya. Melanjutkan episode kemarin, saat itu terlihat Kim Jojo yang mulai terkejut karena dia mengetahui jika ternyata Haehyung memberikan sinyal love kepadanya. Tiba-tiba saja aplikasi Love Alarm milik Kim Jojo itu pun kembali berbunyi, yang dimana sinyal tersebut berasal dari Sun-oh yang terlihat mulai datang menuju ke arahnya. Namun tiba-tiba saja Kim Jojo malah ditarik oleh Haehyung masuk ke dalam ruangan UKS. Saat itu Haehyung juga langsung menyuruh Kim Jojo untuk bersembunyi. Dan ternyata Sun-oh memang berniat untuk datang menghampiri Haehyung. Karena Sun-oh mendapat kabar jika ia terjatuh dari sepedanya hingga terluka. Saat itu Sun-oh terlihat sangat khawatir kepada Haehyung. Namun Haehyung langsung menenangkannya dan berkata jika dirinya baik-baik saja. Kemudian setelah itu mereka berdua pun mulai pergi meninggalkan ruang UKS. Saat mereka berdua telah pergi, Kim Jojo pun kembali melihat aplikasi Love Alarm miliknya. Dan saat itu Kim Jojo melihat ada dua orang yang menyukainya. Kim Jojo pun mulai menyadari jika ternyata Haehyung juga menyukainya. Lalu Kim Jojo dan Sun-oh pun mulai bertemu di atap gedung sekolah. Tujuan Sun-oh mengajaknya bertemu saat itu hanya untuk membujuk Kim Jojo agar mau mengikuti wisata sekolah di Pulau Jeju. Karena Sun-oh tahu jika Kim Jojo tidak mau mengikutinya. Namun alasan sebenarnya Kim Jojo tidak mengikuti wisata itu bukan karena dia tidak punya uang, melainkan dirinya mempunyai masa lalu yang sangat kelam di Pulau Jeju. Dan karena hal itulah ia memutuskan untuk tidak mengikuti wisata tersebut. Setelah pulang sekolah, seperti biasa Kim Jojo melanjutkan aktivitasnya untuk pergi bekerja di restoran barbeque. Saat itu Sun-oh malah mengajaknya pergi berkencan. Ia pun langsung menolaknya karena dia takut jika nanti dirinya kehilangan pekerjaan itu. Namun Sun-oh tetap mengajaknya pergi. Ternyata saat itu Sun-oh telah menyuruh supirnya untuk menggantikan jam kerja Kim Jojo di tempat kerjanya. Kemudian terlihat Kim Jojo dan Sun-oh yang mulai bersenang-senang dengan bermain ice skating. Saat itu mereka merasa jika di dunia ini hanya ada mereka berdua saja. Dan tak terasa hari pun telah larut dan mereka juga mulai berjalan dan kembali pulang. Di tengah-tengah perjalanan mereka berdua kembali berhenti untuk melihat keindahan kota. Dan tiba-tiba saja Kim Jojo langsung mencium lembut pipi Sun-oh. Saat itu ia merasa bahagia sekali karena Sun-oh selalu ada untuknya. Dan bahkan Sun-oh juga selalu menghiburnya. Sun-oh yang mendapatkan ciuman itu pun juga langsung menjadi sangat bahagia. Lalu setelah itu Sun-oh kembali mengantarkan Kim Jojo pulang ke rumahnya. Saat mereka berpisah, tiba-tiba saja Gulmi datang dari arah belakang dan langsung mengajak Sun-oh untuk berbicara empat mata. Entah apa yang mereka bicarakan pada saat itu, yang jelas setelah Sun-oh pulang ke rumahnya, dia malah menjadi galau. Saat itu Haehyung memergoki Sun-oh yang sedang galau dan dia pun juga mulai menanyakannya. Seketika Sun-oh pun langsung menceritakan kepada Haehyung jika dirinya saat itu sedang merasa kebingungan karena dia berniat akan membantu Kim Jojo. Mendengar hal itu Haehyung pun langsung mendukungnya dan dia juga meminta kepada Sun-oh agar selalu menemani Kim Jojo. Dalam hati Haehyung sebenarnya dia juga merasa sedih karena wanita yang selama ini dia sukai dan dia idam-idamkan telah dimiliki oleh sahabatnya sendiri. Saat itu Haehyung mulai putus asa dan merasa sangat kecewa. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk menghapus aplikasi Love Alarm miliknya. Keesokan harinya saat berada di sekolah, terlihat Kim Jojo yang mulai diberikan kartu makan siang oleh guru wali kelasnya. Dan saat itu Kim Jojo terlihat sangat senang sekali karena dia merasa jika bibinya yang telah membayar makan siang tersebut. Kemudian ia pun langsung menuju ke kantin untuk mengambil makan siangnya itu. Namun saat Kim Jojo berada di kantin, semua teman-temannya pun malah mengabaikannya, yang seolah-olah Kim Jojo seperti dikucilkan. Lalu Kim Jojo pun mulai duduk bersama dengan Dugu.
Saat Kim Jojo akan mulai makan, tiba-tiba saja Sun Oh datang dan langsung duduk di sebelahnya. Seketika semua teman-temannya yang mengetahui hal itu pun juga langsung membicarakan mereka. Di samping itu, Gulmi juga mulai cemburu melihat kedekatan mereka. Saat itu Kim Jojo mulai merasa tidak nyaman dan dia pun langsung meminta Sun Oh untuk menjauhinya. Namun Sun Oh menolaknya karena dia ingin tetap duduk di sebelah Kim Jojo. Setelah pulang sekolah, terlihat Gulmi dan Kim Jojo sedang berbicara berdua di meja makan. Saat itu ternyata Gulmi mulai memberitahu yang sebenarnya, jika Sun Oh lah yang telah membayar makan siang Kim Jojo saat di sekolah tadi. Mendengar hal itu, ia pun menjadi sangat kesal karena dirinya merasa sangat direndahkan. Dan dari sinilah kita menjadi tahu jika ternyata Gulmi telah membongkar jati diri Kim Jojo kepada Sun Oh. Seketika Kim Jojo pun mulai menangis dan dia juga langsung berlari keluar. Saat itu Kim Jojo berusaha untuk menghubungi Sun Oh, namun Sun Oh tidak menjawabnya karena ponselnya tertinggal di kamar. Keesokan harinya, saat Sun Oh sedang berjalan bersama dengan Hae Hyung, tanpa sengaja dirinya malah mendengar percakapan dari teman sekolahnya yang sedang menjelek-jelekan Kim Jojo. Seketika Sun Oh yang mendengar hal itu pun langsung melabrak mereka. Teman-teman sekolahnya itu pun juga menjadi sangat ketakutan dan mereka juga langsung mengatakan jika mereka hanya mendengar gosip tersebut dari Gulmi. Mengetahui itu, Sun Oh pun langsung bergegas untuk menemui Gulmi. Di sisi lain, terlihat Kim Jojo yang mulai mendekati Janggo untuk meminta maaf. Namun Janggo tetap tidak mau memaafkannya. Kemudian tiba-tiba saja salah satu temannya datang dan langsung memberitahu Janggo jika Sun Oh mengajak Gulmi berbicara empat mata. Mendengar itu, Kim Jojo pun langsung pergi untuk menemui mereka. Karena Kim Jojo tidak ingin jika nanti Gulmi berbicara yang tidak-tidak tentang dirinya. Ternyata Sun Oh hanya meminta penjelasan dari Gulmi karena Gulmi telah menyebarkan gosip yang tidak-tidak tentang Kim Jojo. Namun Gulmi malah mencoba untuk menghasut Sun Oh agar Sun Oh membenci Kim Jojo. Saat itu ia juga mulai mengungkapkan perasaannya kepada Sun Oh, tetapi Sun Oh langsung menolaknya mentah-mentah karena ia tahu jika dirinya pasti akan dimanfaatkan oleh Gulmi. Mendengar hal itu, Gulmi pun hanya bisa terdiam. Dan saat dia akan pergi, ternyata Kim Jojo sudah berada di sana dan mendengarkan semuanya. Seketika, Sun Oh pun langsung meminta maaf kepada Kim Jojo karena dia merasa sangat bersalah telah menyebabkan Kim Jojo menjadi dibully. Saat itu ia tidak marah kepadanya karena dia juga tahu jika tindakan Sun Oh tersebut tidak ada salahnya. Bahkan Kim Jojo pun malah memberikannya pujian. Kemudian terlihat Il-sik dan Janggo yang mulai berpapasan. Dan saat itu tiba-tiba saja terdengar bunyi notifikasi dari aplikasi Love Alarmnya. Ternyata bunyi itu berasal dari ponsel milik Il-sik. Seketika Il-sik pun langsung menyadari jika sinyal tersebut pasti berasal dari Janggo. Lalu tanpa basa-basi, ia pun langsung mengajak Janggo untuk berbicara empat mata. Saat itu Il-sik langsung meminta kepada Janggo untuk berhenti memberikan sinyal di aplikasi Love Alarm miliknya karena dia tidak bisa membalasnya. Setelah mengatakan hal itu, ia pun langsung pergi meninggalkan Janggo. Seketika Janggo pun mulai menangis karena dia menyadari jika cintanya telah bertepuk sebelah tangan. Lalu terlihat Sun Oh bersama dengan keluarganya yang sedang melakukan sebuah syuting wawancara di rumahnya. Namun Sun Oh terlihat tidak begitu menyukai. Sang ibu yang menyadari sikap Sun Oh itu langsung meminta untuk istirahat sejenak. Seketika Sun Oh pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Sang ibu mulai menyusul Sun Oh karena dia tidak ingin jika Sun Oh merusak acaranya. Ternyata Sun Oh melakukan hal itu karena dirinya masih merasa sakit hati dengan sang ibu. Jadi diketahui jika dulu ibunya tidak pernah memberikannya kasih sayang. Bahkan sang ibu juga berniat akan menyingkirkannya. Mengetahui hal itu, sang ibu merasa sangat bersalah. Namun sang ibu juga tidak sedikit pun meminta maaf kepada Sun Oh. Dan dia juga malah pergi meninggalkannya. Setelah proses syuting itu selesai, Sun Oh pun langsung pergi untuk menemui Kim Jojo di toko. Namun saat di sana, Sun Oh tidak menemukannya. Di sisi lain, terlihat Gulmi yang sedang menelepon temannya. Dia berniat akan menuduh Sun Oh jika telah melukainya. Namun rencananya tersebut terdengar oleh Kim Jojo.
Seketika ia pun langsung merebut ponselnya dan juga langsung mematikannya. Dengan tegas ia pun langsung mengatakan kepada Gulmi agar tidak mengganggu Sun-oh. Akhirnya mereka berdua pun malah menjadi berdebat. Saat itu Gulmi tidak henti-hentinya merendahkan Kim Jojo hingga membuatnya menjadi menangis. Kim Jojo yang tidak tahan dengan perkataan Gulmi itu pun juga langsung pergi meninggalkannya. Namun Gulmi malah melempar sesuatu kepada Kim Jojo dan membuat Kim Jojo menjadi semakin emosi. Di saat itulah tiba-tiba saja ibu Gulmi datang. Seketika Gulmi pun juga langsung merengek kepada ibunya dan dia juga menuduh Kim Jojo memukulnya. Mendengar hal itu ibu Gulmi langsung memarahi Kim Jojo habis-habisan. Bahkan ibu Gulmi tersebut langsung mengusirnya. Kim Jojo merasa sangat sakit hati karena dirinya selalu disalahkan. Dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung keluar dari rumah tersebut. Saat itu Kim Jojo mulai berjalan pergi entah kemana. Dan di sini sedikit demi sedikit Kim Jojo juga mulai kembali teringat dengan masa lalunya. Yang dimana saat Kim Jojo masih kecil, dia pernah berjalan pergi sambil menangis menemui neneknya. Kemudian tiba-tiba saja saat itu Sun-oh datang menghampirinya. Menyedihkan ya guys. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Gamsahamnida.